253 yaitu dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzala taurata wal injila min qabli hudan linnas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil sebelum kamu Nabi Muhammad. Dan sebagaimana bahwasanya Taurat dan Injil itu juga sebagai petunjuk untuk semua manusia. Jadi tidak melulu satu suku atau satu bangsa dan lain sebagainya. Jadi memang untuk semuanya. Dan pertanyaannya, kitab Taurat, Injil dan Zabur yang ada pada tangan orang Kristen dan Yahudi sekarang itu hukumnya itu bagaimana? Jawab, sesungguhnya kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur yang berada di tangan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi sekarang ini bukan kitab samawiyah yang wajib diimankan. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan bahkan antara Injilnya orang Koptik ini orang Arab, sama Injilnya orang-orang Vatikan ini berbeda. Begitu juga Injilnya orang Kristen Ortodok yang ada di Suriah dan Lebanon. Lebanon itu separuh itu orang Kristen. Syria itu hampir 30% orang Kristen Ortodok. Yang di Indonesia itu pakaiannya koyo wong Islam. Apa pakaiannya? Ya gamisan, ya kuplukan, cuma kupluke gambar salib, terus jubahe gambar salib. Bahasanya apa? Bahasa Arab. Dan yang ngetop di Indonesia yaitu pendeta dari Batu, jenenge Pak Bambang Nursena. Iya, pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab. Jadi tidak boleh kita imani karena yaitu banyak sekali perubahan. Jadi antara Injil ini berbeda semua. Makanya di sini dalile di kitab Idharil Haqqi li Syekh rahimahullah Ibnu Khalilur Rahman Al-Hindi itu menukil dari pendapat Imam Qurtubi. Qala wasdawu sapa al-Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi itu hidup di tahun 400 Hijriah. Di mana Qurtubi itu daerah sekarang itu Spanyol, jenenge Cordoba. Jadi Islam di Spanyol itu hampir 750 tahun itu hidup. Itu di Cordoba. Dan buktinya ada banyak museum atau masjid yang dijadikan gereja, atau kerajaan-kerajaan Cordoba ini menjadi istilahnya museum. Dan ono buktinya kalau kita mau lihat di YouTube, nyoba sampean ketik Istana Alhambra di Cordoba, kok ketemu itu. Masya Allah. Berarti wong biyen itu seperti itu. Jadi sudah mencapai keemasannya Islam itu di sana. Dan hancur sekarang. Dan itu menjadi pelajaran buat kita bersama. Kenapa Spanyol yang dulu mayoritas wong Islam
sekarang jadi minoritas. Jadi masih ada orang Spanyol yang beragama Islam itu asli, cuma memang uripe iku mau mencil. Uripe iku mencil. Bahasanya apa ya? Bahasa Spanyol. Wis gak berbahasa Arab. Kalau dulu berbahasa Arab, cuma sekarang ini wis berbahasa Spanyol. Jadi uripe iku mencil, ono YouTube itu. Jadi menjadi pelajaran kita bersama bahwa kalau kita ini tidak menjaga agama dan juga tidak menjaga negara Islam di Indonesia, mungkin nantinya juga nanti seperti Spanyol. Jadi bela negara itu penting, bela agama juga penting. Sampeyan belani agama cuma negara gak dijogo, ya rusak. Ibadah gak bisa tenang, gak bisa nyaman. Begitu juga lek negara niki dijogo cuma agama niki ora, ya bahaya pisan. Makanya persatuan itu juga penting. Ya mungkin diantaranya Spanyol ya seperti itu. Jadi kalau kami lihat tradisinya orang Arab sampai sekarang itu memang agak seperti rasis. Rasis yang bagaimana? Ya kumang orang yang tidak berbahasa Arab ini dikatakan Islam ini sih kurang. Apa yang terjadi sekarang seperti di Sudan? Podo Islami, cuma orang non Arab ini banyak sekali yang dibunuh. Kasihan mereka. Jadi cuma gak berbahasa Arab. Sampai dalam YouTube itu disebutkan arek cilik itu loh, jantai tenan nang wong Arab. Jadi arek cilik yang bukan orang Arab ini sampai muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai azan ngono ya kok diganggu. Ya Allah. Padahal yo Islam, cuma dia tidak berbahasa Arab. Mungkin seperti itu. Akhirnya bagaimana? Ya orang suku aslinya walaupun Islam ini gak suka. Seperti yang terjadi di Spanyol itu. Kan kalau dilihat kan wong Spanyol ini kan Islam ini kan kurang menyatu dengan penduduk setempat. Akhirnya bagaimana? Ono kesempatan teknologi sanis. Setelah habis baru Islam muncul di Jawa. Lah ngono sejarah. Jadi ngono, hancure Spanyol kan sekitar tahun 1450-an. Pokoknya sekitar tahun 1400 lah Masehi. Lah Islam di Jawa mulai rame sekitar tahun setelah hancure Spanyol. Jadi Gusti Allah setelah Allah itu membuat seperti itu, juga Gusti Allah juga membuat seperti ini. Fi kitabihi ing dalam kitab Imam Qurtubi al-musamma bi kitabi ma fi dinin nasara, yaitu yang disebut yaitu kitab apa-apa yang di agama Nasara. Ma fi dinin nasara, kitabnya jenenge iku. Apa yang ada di kitab di agama Nasrani, minal fasadi saking kerusakan wal auhami, wanasuhu utawi nase atau dalile Imam Qurtubi iku anal kitab sak temene kitab alladzi biyadin nasara kang ana pegangane wong Nasrani, alladzi yusammunahu kang den sebut apa iku kitab bil injili kelawan Injil. Iku laisa ora napa Injil wa Injil ku al injilu Injil alladzi qala ta'ala kang wis dawuh sapa Allah taala ala lisane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anjala Taurata wal Injila min qablu dalin nasi. Jadi gak sama Injil yang ada sekarang ini dengan Injil
yang dahulu. Jadi seperti itu. Makanya ketika kami melihat Injil Barnabas itu tidak diakui sama orang-orang Kristen. Di sini Injil Barnabas itu ya mengabarkan bahwasanya nanti ada nabi setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Ahmad. Nah, itu menyebutkan seperti itu. Dan kalau dilihat, kalau diwoco Injil Barnabas iki cara nyelentang nemen itu gak nemen. Dan itu sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Monggo lek kepengin maca. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Injil at-Tauratu utawi Taurat alladzi biyadil Yahudi kang ana tangane wong Yahudi, pegangane wong Yahudi, kitab Taurat. Iku laisa ora ana apa Taurat, wa ya Taurat iku at-Tauratu Taurat, iku at-Taurat alladzi fil ayat. Jadi tidak seperti di ayat tersebut. Jadi tidak menjadi petunjuk Taurat sekarang. Kenapa? Karena banyak yang dirubah. Jadi seperti itu. Jadi begitu juga Taurat. Lek wong Yahudi jenenge Toreh, ngarane Toreh. Nah, itu. Jadi banyak sekali dirubah, makanya tidak boleh kita menjadi pegangan kitab-kitab tersebut. Tidak boleh. Selanjutnya soal 254, sebab diwajibkan mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Soal mengapa wajib mengikuti salah satu 4 mazhab, padahal 4 mazhab itu juga mengambil Quran dan hadis. Kok gak nafsiri sendiri saja kita juga diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala. Wong Qur'ane ya wis ono, hadise ya ono. Ya nanti dikhawatirkan kok ya kumang kaya tafsirane wong Solo. Apa wong Solo karena di Al-Qur'an iku gak ono hukume anjing, maka di Solo itu menghukumi halal makan daging anjing. Jadi yang dipimpin oleh almarhum Sukino, jenenge Imam Sukino. Kenapa mereka itu sampai tersebut? Apa itu mengatakan anjing itu halal? Jarine Sukino, ya kumang di Al-Qur'an gak ono. Lek gak ono di Al-Qur'an itu berarti halal. Padahal hadisnya ya ono. Apa? Ya kumang pokok barang yang menjijikan nomor loro kukune tajam ya dihukumi haram dimakan. Jawab, kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu 4 mazhab itu karena dikhawatirkan mencampurkan antara hak dan batil, atau tergelincir dalam kesalahan atau mengambil yang mudah saja. Jadi atau umang wis hukum iki sing gampang ngopo. Nah, niku mboten pareng, niku jenenge talfek. Sing gampang-gampang dicukup, sing angel-angel gak dicukup. Nah, niku kan seperti itu. Keterangannya yaitu di kitab apa iku Mizanul Kubro. Ono disebutkan, kenapa sampean kula niki wajib bermadhab kok gak nafsiri dhewe ae, wong saiki Quran ya ono, hadis ya ono, terus mari ngono alat-alate untuk itu semua juga ada.
tetep sampean kula mboten pareng. Kenapa ya kuman akhire ya kuman tersesat sampean kula nggih. Makane istilah kudu taren dhisik. Nah, ngono. Apakah orang tersebut itu bermadhab atau tidak? Nah, kita wajib bertanya seperti itu. Oleh gak bermadhab ini bahaya bagi kita. Karena ono sapa Sayyidi Aliun Al-Khawasu, Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, di kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro itu kitab yang membahas tentang Madzhabul Arba'ah, yaitu membahas tentang pendapat-pendapat imam madhab 4. Idza sa'ala tatkala takon ing wong sapa insanun menungso anit taqayyuti saking apa iku mengikuti bimat habin kelawan madhab muayyanin kang wis den tentokno al ana ing dalem zaman saiki. Hal ana ta wa utawi taqayyud iku wajib aula utawa ora. Apakah sampean kula niki nderek madhab, terutama madhab Syafi'i di Indonesia, apakah itu hukumnya wajib atau tidak? Yang ulu ngucap sopo insan lau marabung yajibu wajib aleka ing atas sira apa at-taqayyudu manut mengikuti bimadhabima kelawan madhabi sesuatu dunta kang nglanggengaken sira lam tasil kang ora nekani ila syuti'ani syariati marang kesaksiane kahanane syariat al-ula kang kawitan khaufan krana wedi minal buku saking tumiba fil dhalali ing dalem sasar wa amali wa alaihi lan iku ing atase wong amalun nasi utawi amalin manusa al-yauma ing dalem iki dina. Ini maksudnya Pak Pri. Jika ditanyakan oleh seseorang tentang mengikuti madhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak, maka ia menjawab kamu harus mengikuti suatu madhab selama kamu belum bisa mencapai inti syariat karena khawatir terjatuh pada kesesatan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Apa inti syariat itu? Inti syariat itu bisa menggali Quran dan hadis dengan sendirinya. Terus mari ngono tahu alat-alat atau kelengkapan-kelengkapan untuk mengetahui Quran dan hadis. Apa kelengkapan-kelengkapannya? Tahu ilmu nahwu, sastra Arab, iso bahasa Arab. Jadi iki syarate. Jadi gak oleh wong orang gawe fatwa dhek iki gak ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab, terus ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu badik. Ilmu mantek itu sih apa? Ya ilmu yang membahas tentang apa itu mah? Lafaz-lafaz yang di Al-Quran. Begitu juga sastrani Arab, harus ngerti. Lek gak ngerti ini bahaya. Karena banyak sekarang yang terjadi kayak di Solo itu ya kuman apa Beriman ngukumi anjing halal karena di Al-Quran gak ono. Niku itu bahayanya itu seperti itu. Makanya wajib bagi sampean kula itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut. Kalau di Indonesia ya Imam Syafi'i. Seperti itu.
Selanjutnya, hukum apa itu? Soal 255, orang perempuan belajar naik sepeda. Maklum zaman biyen iki. Tahun-tahun 1930 iki Pak Pri. Ya koyo ngene iki dalah apa sing ngene-ngene kok dibahas iki. Wis umum ngene iki Mas wedok lanang di Indonesia iki ya gak nuntut di Saudi ya padha wae. Orang perempuan belajar naik sepeda. Soal bagaimana hukum orang perempuan belajar naik sepeda? Apakah itu boleh atau tidak? Jawab, sesungguhnya orang perempuan belajar naik sepeda asal hukumnya tidak dilarang. Asal hukumnya itu tidak dilarang. Berarti ya apa boleh tidak dilarang? Ya oleh. Lah wong Siti Fatimah biyen berhubung dengan kalau sepeda numpak numpak unta. Mulai padha wae. Kali mek madano, numpak unta oleh, ya numpak sepeda ya oleh. Apalagi unta zaman dahulu diibaratkan seperti mobil, karena harganya mahal. Ya berarti naik unta, naik mobil, numpak bis, ya podo ae oleh. Tetapi apabila menimbulkan perbuatan munkar yang dilarang syariat, sudah tentu menjadi dilarang. Kemudian naik sepeda bagi orang perempuan itu berbeda-beda karena perbedaan tempat. Umpamanya menjadi tanda bagi perempuan jelek atau pelacur di sementara tempat dan bukan demikian di lain tempat, maka ada hukumnya sendiri-sendiri. Pokoknya sekarang ini banyak sekali dari kaum wanita karena dia juga wajib menafkahi anak-anaknya, akhirnya jadi Gojek, jadi Maxim, jadi Grab, supir Grab dan lain sebagainya. Apakah boleh? Boleh, selama memang apa itu tidak menjadi fitnah bagi yang lainnya. Kalau menjadi fitnah, misalnya geleman, ya itu sing bahaya. Cuma hukumnya tetap sepedaan ini gak apa-apa, mubah, ora apa-apa. Tahun piro Pak Pri? Kumaha? Tahun 1930. Jadi dulu itu seperti itu. Jadi terserah, kalau sekarang ini semacam-macam. Jadi orang sepeda tok numpak perahu, mengemudi perahu, atau bagaimana mas ini jadi sopir bis, gak apa-apa. Yang penting kumang aman dari fitnah dan negaranya aman dari penculikan. Masya Allah. Yang telah di YouTube itu di negara Amerika, karena di negara Amerika itu bebas mempunyai senjata, jadi uang mulai bengi itu metu apa nih? Kenapa? Ya khawatir diarani maling. Jadi ya kumang, jadi ketok metu ketok krosek ngono wis tok wae mbang. Terus negara Amerika seperti itu. Makanya alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini, jadi melarang peredaran senjata api seperti itu.
soal